suara tuh. Ayah. Pengertian etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen, padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya lah produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Gunaan sains dan teknologi dalam bisnis. Sains atau sains berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pengetahuan. Sains adalah ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari physical science dan life science. Physical science adalah ilmu astronomi, kimia, biologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika. Life science yaitu adalah biologi, geologi, psikologi. Secara sederhana, sains dapat berarti sebagai tubuh pengetahuan atau body of knowledge yang muncul dari pengelompokan secara sistematis dari berbagai penemuan ilmiah sejak zaman dahulu. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Teknologi juga adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaannya dalam bisnis. Peran vital sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari tak terelakkan. Teknologi yang membuat kita makin mudah menciptakan solusi dan bertukar informasi, punya tujuan utama menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Dampak positif teknologi membawa kita pada kemajuan yang dicapai masyarakat saat ini. Tanpa sains dan teknologi, kehidupan akan stagnan. Inovasi teknologi bermula dari disruptif teknologi, virtual lab, eksperimen, membuat prototip, hingga berujung pada bisnis yang berbasis pada teknologi. Tanpa visi sense of business yang kuat, tidak ada hasil teknologi yang dapat mewarnai dan melengkapi kehidupan manusia saat ini. Kita lihat saja berbagai produk yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti komputer, ponsel. Semuanya merupakan hasil dari riset yang juga mampu memenuhi sisi komersial. Dampak penggunaan sains dan teknologi, meskipun dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, dapat mengetahui peran penting sains dan teknologi bagi perusahaan adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya, yaitu yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi. Misalnya, yang tadinya selesai dalam 1 minggu, dengan teknologi hanya butuh waktu dalam 1 hari saja. Yang ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Karena dengan teknologi, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Yang keempat, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran, karena promosi dapat dilakukan melalui website yang sangat mudah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh. Yang kelima, dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespons sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Selanjutnya ada dampak negatif. Meskipun penggunaan sains dan teknologi dalam perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir biaya, namun kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang tidak baik. Di antaranya adalah yang pertama, kemajuan
Kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia, sehingga penggunaan sumber daya manusia akan semakin berkurang. Yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core business, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak atau paruh waktu. Yang ketiga, hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Hal ini karena lokasi kegiatan tidak lagi terpusat pada satu tempat saja, tapi menyebar ke tempat lainnya. Karena dengan menggunakan teknologi email, telepon, dan lainnya, maka para manajemen dapat berhubungan dengan pelanggan tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga hubungan relasi yang dekat akan semakin berkurang. Selanjutnya, kelompok kami mengambil studi kasus pada PT Sinarmas, di mana perusahaan mereka menerapkan e-bisnis dalam memulai bisnis atau usahanya. Nah, e-bisnis dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi jaringan dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan proses bisnisnya. Penerapan e-bisnis pada suatu unit usaha dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Pada satu sisi, pemanfaatan teknologi informasi untuk bisnis memberikan keuntungan dalam hal peningkatan penjualan, memperluas pemasaran, dan promosi, serta meningkatkan efisiensi. Tetapi di sisi lain, penerapan e-bisnis cenderung mengakibatkan kerugian karena biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut sangat tinggi, sehingga pihak manajemen harus mempertimbangkan cost and benefit dari pemanfaatan tersebut. Sinarmas merupakan perusahaan manufaktur yang telah menerapkan teknologi informasi atau e-bisnis dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Hasil analisis terhadap penerapan e-bisnis pada perusahaan PT Sinarmas bahwa penerapan tersebut memberi banyak keuntungan baik bagi pihak luar maupun bagi perusahaan itu sendiri. Pihak luar dari kalangan investor dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan dan pengumuman dividen melalui item for investor. Bagi para konsumen, informasi mengenai produk dapat diperoleh melalui item for consumer. Selain itu, para pencari baik maupun biaya maupun para usaha kurang terperinci. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui secara pasti berapa besar biaya yang digunakan sebagai biaya promosi dan lain-lain, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha itu. Yang ditanyakan, mikir dulu kamu gimana? Ditunggu sampai 14.25 ya, kalau misalnya nggak ada yang nanya, ya udah ditutup aja ya. Ditampung dulu ya pertanyaannya, nanti kalau udah langsung dijawab. Siap. Izin menjawab pertanyaan dari Herwaluya. Kan tadi nanyain soal tentang etika produksi, apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang etika produksi. Menurut saya, pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Bisa dimengerti nggak, Heru? Bisa.
akan coba menjawab pertanyaan dari Cucun tentang mengenai course business. Core business itu sendiri merupakan area utama di mana bisnis mengembangkan atau mengoperasikan aktivitas utamanya. Sebagai contohnya perusahaan di bidang manufaktur. Core business adalah memproduksi produk perusahaan. Jasa pengirim core business-nya adalah pengiriman barang. Perusahaan perbankan, core business adalah proses pengambilan dan penyimpanan uang oleh nasabah. Gimana, Cun? Udah Nu, makasih. Nuhun. Karena pertanyaan sudah terjawab semua, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.